Malam ini saya akan bertanya kepada Warkop. Warkop adalah gabungan dari beberapa elemen di masyarakat yang mengangkat permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Tentang bagaimana progres penanganan masalah rumah sakit atau RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Ini kebetulan sedang pada santai nih Bapak-Bapak Warkop. Kita bertanya ya. Selamat malam Pak. Malam. Halo, selamat malam. Ini lagi di mana nih Pak? Belakangnya rumah sakit Pak ya? Ya, kita sedang survei di rumah sakit. Karena kemungkinan besar kita nanti akan menginap di depan rumah sakit, akan pasang tenda di depan rumah sakit. Jadi ini untuk survei dulu. Besok lusa kita akan membuat tenda di depan rumah sakit. Begini Pak, saya sebagai masyarakat saya bertanya nih Pak. Kemarin kan saya nonton video audiensi di DPRD Pak mengenai Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Pak. Progresnya gimana Pak? Aduh, masyarakat banyak bertanya ternyata. Jangan terlalu banyak bertanya lah masyarakat, tapi harus banyak Pak menyelesaikan. Kami menunggu-nunggu Pak, kok nggak ada lagi kabar gitu. Ya, gimana Pak? Karena kita pun di Warkop ini adalah unsur masyarakat. Jadi kita ingin menyikapi rumah sakit secara langsung dan action lah. Jadi masyarakat yang lain jangan banyak bertanya terhadap pemerintah, tapi harus banyak melakukan sesuatu yang menuntut perbaikan-perbaikan yang ada. Termasuk ini urusan rumah sakit. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini, 2 bulan ya, 2 bulan kita fokus pada pembenahan rumah sakit. Ketika memang semua tahu, warga Tasikmalaya khususnya, rumah sakit ini diambang kebangkrutan. Jadi kalau tidak ditangani secara serius, ini akan terjadi sebuah kebangkrutan. Dan alhamdulillah selama 2 bulan ini kita berdiskusi, terus menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terhadap RSUD dan pemerintah. Juga kita mengadakan audiensi dengan DPRD. Beberapa rekomendasi kita nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Asep Ligar. Ini karena beliau sangat memahami tentang seluk-seluk rumah sakit sampai pada hal yang sangat gelap ya di rumah sakit. Beliau cukup tahu. Sampai ke sisi ruang mayat kan? Iya, sampai pada lorong-lorong ruang mayat beliau tahu. Dan nanti juga ada Kang Yudi. Kang Yudi ini sangat memahami tentang persoalan-persoalan karakter yang muncul di rumah sakit yang mengakibatkan rumah sakit ini runtuh. Dan saya sebagai orang langitan mungkin akan berbicara dalam persoalan lain. Ini Pak Asep, gimana Pak Asep? Oke, selamat malam. Assalamualaikum, Sampurasun, Sadayana, warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Kebetulan kita nih tim dari Warkop ini sedang berada di depannya, tepatnya depan rumah sakit RSUD Kota Tasikmalaya. Ini pas kita sambil ngopi. Itu Pak, bangunannya gelap gitu gimana nih Pak? Nah itu dia. Mungkin di sisi ini kita belum kritisi nih masalah penerangannya. Mestinya kan harusnya terang benderang nih. Iya betul Pak. Atau barangkali lagi cost down untuk minimalisir kos keuangan penerangannya, mungkin barangkali seperti itu. Tapi kita tidak akan sentuh lah yang bab-bab seperti ini ya. Siap. Gitu. Yang tadi ditanyakan masalah progresnya untuk pergerakan Warkop. Saat ini sedikitlah berbahagia. Rekomendasi dari Warkop ini sudah hampir progresnya sudah dilaksanakan. Seperti bab-bab hukum ya. Bab-bab hukum pengacara sudah mulai hampir tuntas lah ya, hampir tuntas. Kemudian kita menggali ke dalamnya di bagian internal, manajerial internal seperti KSO yang bermasalah gitu kan. Ada beberapa juga hal-hal lain sistem seperti SIM RS, ya MRI. Di situ juga ada sistem perparkiran mulai dibenahi. Dan ini bukti bahwa Warkop juga berbahagia lah, sudah ada progres. Ketika kita kemarin berkunjung dengan direktur ya, mereka sudah memaparkan progresnya. Hampir semua sudah dilaksanakan rekomendasi Warkop.
dan mungkin butuh waktu karena tidak mudah untuk mengembalikan ke sistem yang lebih sehat itu. Karena mungkin saat ini kalau saya analogikan ini parah gitu kan. Ini Warkop ini harus berjuang. Makanya bantu warga masyarakat, bantu dorong Warkop, tentunya bukan hanya membantu, memberikan kontribusi apapun bentuknya. Kami butuh support dari pihak masyarakat khususnya. Ya, bantu. Kami memang peduli pada rumah sakit ini. Kami juga butuh bantuan, support apapun lah. Pada saat ini kami memberikan informasi untuk masyarakat khususnya. Rekomendasi dari Warkop ini sudah hampir dilaksanakan. Masalah bab hukum, manajemen di dalamnya termasuk ini sudah dilaksanakan dalam perbaikan. Ya, nanti gitu mungkin hanya sekedar sekelumit. Detailnya nanti akan di ruangan-ruangan yang lebih komunikatif dengan dewan, apapun kita akan buka informasi yang dalam-dalamnya. Termasuk database di rumah sakit. Paling gitu ya, nanti ada rekan kami juga yang lebih paham nih, pergerakannya lebih fokus, lebih tajam di teman kami di sini ya, Yudi KPAB ya, kita serahkan ke dia ya. Siapa? Oke, ini Pak Asep Ligar ini calon wali kota sehingga kata-katanya cukup bagus ya untuk masyarakat. Dan ini ada Kang Yudi KPAB ya, beliau sangat paham bagaimana tentang persoalan-persoalan di rumah sakit, dan masyarakat pun tentu ini harus tahu, harus mendengar tentang bagaimana sampai saat ini yang dilakukan oleh Warkop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cahaya di rumah sakit ini sangat gelap, makanya mudah-mudahan adanya Warkop itu semoga gelap jadi cahaya. Kegelapan rumah sakit yang sudah terlalu lama gelap, adanya Warkop semoga menjadi terang benderang karena ada cahaya. Permasalahan rumah sakit yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan bahwa ada beberapa perbaikan dari rumah sakit yang telah dilaksanakan, termasuk masalah KSO. Pihak rumah sakit berdasarkan pendapat dari direktur rumah sakit kemarin yang disampaikan ke kami bahwa sudah membentuk tim evaluasi, tim pengkajian, dan tim investigasi untuk masalah-masalah KSO. Salah satunya tentang KSO parkir, KSO UTD, KSO lab, KSO SIM RS, dan lain sebagainya. Itu semua sudah mulai tersusun rapi, dan mungkin dalam waktu dekat akan merumuskan langkah-langkah ke depan itu KSO di rumah sakit mau dibuat seperti apa. Yang kedua, itu kita sangat berterima kasih dengan adanya putusan dari rumah sakit tentang pengacara, tentang kuasa hukum rumah sakit yang memang tidak diperpanjang dan diputus secara permanen barangkali sampai saat ini, dan nanti akan dievaluasi apakah ke depan itu rumah sakit masih membutuhkan kuasa hukum atau tidak. Itu masih dalam proses pengkajian, tapi alhamdulillah yang kemarin itu sudah diputus, kita evaluasi bersama-sama. Nah, mungkin untuk masalah rumah sakit itu kemarin kita mencoba ke direktur rumah sakit memberikan masukan-masukan, termasuk masalah penanganan masalah parkir, masalah hukum, dan masalah lain. Alhamdulillah rumah sakit sekarang, direktur rumah sakit sudah sangat welcome dengan kami, dan kami pun sudah cukup nyantai dalam membicarakan proses percepatan perbaikan di rumah sakit. Nah, dan untuk masyarakat barangkali kami berharap siapapun yang berkepentingan dengan rumah sakit, baik itu pengusaha atau masyarakat atau pasien, silakan manfaatkan rumah sakit itu, karena rumah sakit itu milik kita bersama, milik pemerintah kota. Gunakan rumah sakit dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan fasilitas rumah sakit itu dengan sebaik-baiknya. Dan khusus bagi pengusaha, kalau Anda ingin berusaha di rumah sakit, jangan lupakan bahwa kewajiban Anda pun untuk memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat dan untuk memperbaiki rumah sakit. Jangan sampai adanya Anda sebagai pengusaha di rumah sakit malah membuat rumah sakit itu jadi repot, rumah sakit jadi bangkrut. Bahkan harusnya ketika Anda ada pengusaha di rumah sakit semakin sehat, rumah sakit usahanya mantap, mendapatkan PAD yang luar biasa, ya majulah daripada yang kemarin-kemarin, yang memang yang kemarin-kemarin itu sangat disayangkan, sangat memprihatinkan. Begini Pak Yudi ya, kami Siap. sebagai masyarakat kemarin kan menunggu Pak, jadi kok videonya belum muncul-muncul lagi gitu. Nah, kami di masyarakat tuh ada kekhawatiran jangan-jangan Warkop dibungkam Pak oleh uang Pak. Ya. Nah, istilahnya tahu sendiri lah, istilah 86 Pak ya. Siap. Gimana Pak penjelasan mengenai itu Pak?
Insya Allah kalau masalah urusan-urusan 86 dan lain sebagainya seperti apa yang barusan disampaikan, insya Allah kita teruji. Bahkan kemarin ada sebuah kisah yang dirasakan oleh kita bersama. Ada seseorang yang memberikan bukan imbalan, memberikan uang lah. Tapi itu konteksnya juga bukan dalam konteks suap atau konteks apapun, tapi itu katanya konteksnya konteks kebaikan. Tapi tetap kita tolak karena kita khawatir dengan adanya penerimaan uang semacam itu terindikasi bahwa warkop itu mudah dibeli dengan uang, dengan sogokan dan suapan. Walaupun memang barangkali niatan dari pemberinya itu niatan mulia, tapi kami tetap menolak berdasarkan hasil kesepakatan kami bahwa kami tetap menolak dan kami kembalikan uang yang diberikan kepada kami. Nah, untuk masalah pergerakan kenapa warkop sampai saat ini, kenapa videonya juga yang audien pertama itu hadir, audien kedua hadir, termasuk waktu rapat kita di sekretariatnya Kang Dani Sapari Effendi itu masih eksis. Kenapa beberapa waktu sebelum Lebaran sampai saat ini kita berhenti? Kita mencoba menapakuri diri bahwa sampai sejauh mana rumah sakit ini berproses dalam rangka perbaikan. Tapi ternyata alhamdulillah ketika kita kemarin sounding, alhamdulillah mulai ada sedikit geliat perbaikan yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Walaupun memang masalah ketika kami kemarin datang juga sangat disayangkan, waktu kita datang ke sini lampu padam, walaupun memang bukan di rumah sakit saja, tapi hampir di perbatasan wilayah rumah sakit, wilayah yang dekat rumah sakit semua padam. Tapi sangat disayangkan ketika di rumah sakit pun ikut padam, tidak ada pencahayaan tambahan, tidak ada genset dan sebagainya. Itu juga sangat disayangkan dan kita sampaikan kepada direktur, jangan sampai hal ini terulang, tolong diperbaiki. Dan alhamdulillah Pak Direktur juga menyambut baik. Nah, yang kedua, kita mencoba ada beberapa agenda sebenarnya tentang rumah sakit yang akan dilakukan oleh Warkop. Yang pertama, agenda yang tertuang itu sebetulnya kita masih punya agenda audiensi dengan Pak Wali Kota, dengan jajarannya. Karena memang jawaban Pak Wali Kota itu Warkop, audiensi dengan Warkop diagendakan itu pasca Lebaran. Tapi kita tunggu sampai pasca Lebaran sekarang, nggak tahu. Maksudnya Wali Kota belum merespon pergerakan Warkop atau bagaimana, Pak? Ya, informasi terakhir waktu kita datang ke Pemkot itu sebelum Lebaran, katanya audien itu tertunda pasca Lebaran. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak pemerintah kota. Kapan itu audien akan dilaksanakan atau diterima atau tidaknya itu belum ada jawaban. Tapi bagi kami, yang paling penting kami itu menyampaikan surat, melayangkan surat dan meminta keterangan. Ataupun jawabannya itu misalkan diterima atau ditolak itu bukan masalah bagi kami. Yang kedua, masih agenda yang kedua itu insya Allah kita akan ke Kejaksaan. Besok lusa kita akan datang ke Kejaksaan untuk menyampaikan, mempertanyakan sampai sejauh mana sih Kejaksaan ketika menerima kunjungan kita, audiensi kita yang pertama. Karena kita dari Warkop pernah ada bersilaturahmi ke Kejaksaan yang pada saat itu diterima oleh Kasih Pidum sama Kasih Intel, Pak Indra kalau nggak salah. Itu kita diterima, tapi memang tidak bisa terpublis ke media karena ada permintaan dari pihak Kejaksaan bahwa kami tidak boleh terpublis ke publik katanya gitu. Makanya itu tidak terjadi dokumentasi. Padahal pergerakan Warkop di luar video-video yang lama yang ada seperti YouTube dan sebagainya, kita masih terus berproses, bergerak ke beberapa elemen termasuk yang perlu kita temui ya, berhubungan dengan percepatan perbaikan rumah sakit. Dan alhamdulillah pada saat ini malam-malam pun kita ngopi di sini, kita sambil melihat kondisi rumah sakit itu ketika malam hari itu seperti apa. Apa lebih mengerikan dari pagi hari, dari siang hari, atau lebih nyaman hari ini? Ternyata malam ini memang tidak terlalu ramai, tapi memang yang sangat disayangkan itu gelap. Rumah sakit kalau gelap kan cukup ngeri-ngeri sedap gitu ya kawan-kawan ya. Takutnya kalau gelap-gelap gini yang pada berkunjungnya bukan malah kunjungan ke pasien yang semakin banyak, tapi uka-ukanya yang banyak ya. Ya, nah yang terakhir barangkali yang akan kita lakukan setelah itu kita akan membuat rekomendasi
Dan kalau perlu kita akan membuat laporan-laporan pengaduan jika memang hal itu juga diperlukan untuk proses percepatan perbaikan. Tapi satu hal yang perlu ditekankan ke sahabat-sahabat semua bahwa Warkop hadir di sini tidak dalam kerangka untuk menelanjangi seseorang, tapi berproses untuk memperbaiki kinerja rumah sakit. Kalaupun toh ada dalam proses perbaikan itu ada orang-orang yang merasa tersinggung atau ini, kami mohon maaf karena memang itu sebuah proses yang harus kami lakukan demi menjaga bahwa proses pembenaran dan kebenaran itu harus kita ungkap bersama-sama, terlebih proses perbaikan ke depan. Semoga Rumah Sakit RSUD Dr. Suharjo semakin hari ke depan itu semakin baik pelayanannya, semakin bagus pendapatannya, dan semakin ramah pelayanannya. Pak Acong, benarkah Warkop anti 86 Pak? Karena masyarakat mengarahnya ke sana nih Pak. Bagaimana nih menurut Pak Acong penjelasan mengenai itu Pak? Ya, 86 itu apa ya? Saya nggak ngerti. Jadi 86 itu istilah untuk suap Ya. menyuap Pak. Jadi masyarakat sangat berharap Warkop adalah sebuah pergerakan yang betul-betul bebas Pak dari hambatan, bebas dari suap Pak. Bagaimana Pak? Kalau ke angka-angka itu kan semua orang tahu dan semua orang hafal tentang angka-angka 86. Tidak munafik bahwa setiap orang itu butuh yang namanya uang. Tapi persoalannya ketika kita melakukan sesuatu yang baik menurut kita, jangan disampai ada hal-hal yang diikuti dengan sesuatu yang tidak baik. Jelas itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Begitupun kami di rumah sakit. Bukan tidak butuh uang, siapapun butuh. Tapi persoalannya kalau kami ternyata melakukan sebuah kejahatan atau sikap-sikap yang tidak baik atau kotor dalam menyelesaikan rumah sakit, maka tidak ada harapan perbaikan untuk rumah sakit. Sehingga memang kami mau tidak mau berkomitmen untuk berpuasa, melakukan suatu kebaikan untuk publik. Ini harus dilakukan. Ini adalah resiko sebuah pergerakan, resiko sebuah sikap, resiko sebuah gagasan ketika kita ingin memperbaiki sesuatu. Ya bagaimana kalau kita mau membersihkan lantai, ternyata kaki kita penuh lumpur, jelas tidak akan bersih lantai itu. Jadi persoalan 86 ya persoalan uang lah ya, persoalan uang. Saya pikir siapapun itu butuh. Tapi ketika kita melakukan sesuatu jangan sampai ada hal yang mengotori kita, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, tidak akan berhasil. Itu. Bagaimana Pak dengan wali kota Pak? Karena kan sebetulnya Warkop itu membantu kinerja wali kota Pak. Karena yang punya kewajiban untuk menyelesaikan rumah sakit ini adalah wali kota. Memang pada kenyataannya beberapa persoalan adalah kebijakan wali kota, seperti hanya pemutusan tentang pengacara. Itu wali kota loh. Yang memutus pengacara adalah wali kota. Harus tanggung jawab wali kota. Maka wali kota kalau tidak serius, maka wali kota akan dirongrong oleh persoalan lain. Maka jangan setengah-setengah, harus serius wali kota melakukan itu. Jangan sampai ada hal-hal yang menakutkan untuk wali kota. Kenapa takut gitu loh? Wali kota itu adalah sebuah jabatan negara. Negara punya kekuasaan. Bahkan negara punya perangkat-perangkat lain, kepolisian, bahkan Pol PP. Daripada nongkrong di jalan, mending suruh nongkrong di rumah sakit daripada nongkrong di jalan tidak jelas. Seharusnya wali kota yang manggil kami dalam pengertian bagaimana progres yang dilakukan oleh Warkop, bukan kami yang ingin menyampaikan terhadap wali kota. Jadi seharusnya wali kota yang memanggil kami tentang bagaimana Warkop progres-progres atau aspirasi dari Warkop seperti apa. Karena persoalan di rumah sakit itu jelas sangat banyak dan melibatkan banyak orang. Jadi wali kota dan jajarannya, Pak Sekda, Asda, dan yang lain-lainnya, jangan setengah-setengah. Kinerja wali kota, kinerja ASN, jabatan-jabatan itu yang seharusnya membereskan tentang persoalan-persoalan yang ada. Salah satunya adalah persoalan rumah sakit. Ini rumah sakit kelihatan sangat gelap, sangat kumuh. Ini tidak layak untuk disebut rumah sakit. Rumah sakit itu harus nyaman. Orang datang itu dalam keadaan sakit, maka dia harus nyaman. Kalau ditambah dengan hal yang tidak nyaman, aduh kasihan masyarakat. Jadi ini tidak layak rumah sakit dengan kegelapan begini. Yang remang-remang itu kan adalah rumah pelacuran.
ini kami bukan atas nama Warkop sebetulnya. Kami ini ada atas nama unsur masyarakat. Tapi karena kami harus punya identitas, maka kami menamakan diri sebagai Warkop. Tapi jangan dilihat Warkopnya, tapi dilihat adalah identitas kami sebagai seorang masyarakat, sebagai warga masyarakat. Ada dari beberapa unsur masyarakat, mewakili masyarakat. Dan saya yakin masyarakat pasti menyayangi rumah sakit. Kalau ada masyarakat yang tidak menyayangi rumah sakit, itu perlu dipertanyakan tentang KTP Tasikmalayanya. Jadi itu untuk warga masyarakat, ini adalah kekayaan kita. Kita telah mengeluarkan uang yang banyak, salah satunya adalah untuk membangun rumah sakit yang baik, bersih, dan wibawa. Sehingga kita bangga punya rumah sakit. Jauh indah dengan rumah sakit swasta. Saya tidak akan menyebutkan rumah sakit swasta. Semua rumah sakit swasta itu kelihatan dari luar itu seperti mall, seperti hotel. Sangat nyaman. Berbeda dengan rumah sakit ini. Jadi mudah-mudahan dengan semangat bersama semua unsur masyarakat, dengan berbondong-bondong masyarakat untuk memperbaiki rumah sakit, dan tentunya pemerintah yang punya inisiatif baik karena punya tanggung jawab oleh masyarakat. Kami itu bukan kewajiban, kami itu hanya sodako. Jadi kami tidak akan berdosa. Pemerintah yang akan berdosa karena berkewajiban. Oke. Pak, ada kendala nggak Pak selama Bapak menyelesaikan masalah rumah sakit ini Pak? Tentunya banyak sekali ya. Kendala ini banyak banget. Cuman bisa diminimalisir lah intinya ya. Dengan komunikasi kita membangun komunikasi dengan beberapa elemen juga. Kalau kendala banyak banget. Kendala itu khususnya bagi orang-orang yang memang dulunya yang punya recordnya buruk gitu ya, seolah-olah kita berlawanan dengan kita. Tentu banyak masalah, tapi alhamdulillah Warkop ini bergerak dengan komunikasi ya, jadi lebih mudah lah berkomunikasi dengan elemen-elemen yang terkait. Dan pada saat ini pun Kang ini menyampaikan kepada rumah sakit ya, khususnya pada direktur baru, jajaran direktur baru sudah saya apresiasi ke mereka ya, kooperatif dan menerima kita, welcome untuk bebenah. Itu saya akan mengucapkan terima kasih lah kepada direktur ya. Dan saya berharap pada masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya juga pedulilah dengan hal ini ya. Itu insya Allah Warkop tawadu, ikhlas mengerjakan ini. Walaupun tadi ada dibahas masalah 86, buat kami 86 itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dibanding dengan perjuangan kita. Sekedar tambahan saja, ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya kenapa ujug-ujug Warkop ada YouTube tentang Auden yang ke-1 dan kedua, tentang Warkop RSUD jilid 1 jilid 2. Ini sekedar tambahan informasi saja bahwa Warkop ini bergeraknya sebetulnya pada ranah diskusi. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah diskusi Warkop itu sudah yang keempat kali. Dan rumah sakit ini adalah diskusi Warkop 2 tahun ke belakang, yang ketiga. Makanya di saat kita datang ke rumah sakit ternyata informasinya itu jauh bertolak belakang dengan hasil diskusi rekomendasi kita yang pertama, maka kita akan bergerak terus untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah semangat kawan-kawan di Warkop dari mulai audiensi yang pertama sampai saat ini, dan mungkin sampai sebelum rumah sakit ini melakukan perbaikan 80% lah, Warkop tidak akan meninggalkan. Warkop akan konsisten, mengawal, mendampingi, dan kalau perlu memberi masukan-masukan, dan apa yang diperlukan rumah sakit atau pemerintah kota terhadap Warkop demi perbaikan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat, kami akan siap melakukan sampai tuntas. Terima kasih. Demikian kita sudah menyimak penjelasan dari Bapak-Bapak Warkop ya. Luar biasa. Kita sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya harus mendukung Warkop. Dan kita berharap semoga Warkop istiqomah dan tetap bertahan untuk tidak goyah menahan 86, yaitu suap menyuap. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.